Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya. Hai guys, sebelumnya kenalin aku Gusti Kadek dan rekan aku Juliana Ahmad. So, jadi hari ini kita mau ngapain nih, Jul? Oke, jadi di sini tuh kita bakal ngebahas tentang seputaran materi biologi, di mana orang-orang atau anak seusia kita nih, kalau misalnya ngumpul tuh pasti nggak jauh-jauh dari ngebahas tentang kehidupan orang lain kan. Nah, di sini kita mau ngasih sesuatu yang beda. Kita mau menyampaikan suatu materi gitu supaya anggapannya itu kita lagi sharing pembelajaran lah. Ya, oke, bener banget. Jadi kita bakal bahas seputar bio-bio, kimia-kimia. Nah guys, jadi sebenarnya kalian semua tahu nggak sih kita itu hidup di sekitar yang berbau biologi dan kimia. Atau salah satu contoh yang kita ambil itu bioteknologi. Apa sih Kak contohnya dari bioteknologi itu? Gampang banget. Salah satu contohnya itu ada vaksinasi. Jadi sekitar 2020 sampai 2022 itu ada namanya pandemi COVID-19. Ya, benar. Seluruh dunia dibuat khawatir akan pandemi tersebut dan akhirnya mereka melakukan vaksinasi secara massal. Nah, vaksinasi tersebut adalah salah satu produknya. Kayaknya dari penjelasan itu juga selain vaksinasi ada juga nih contoh lainnya. Tahu nggak sih program apa yang dijalanin sama Inul Daratista dan suaminya Kak? Apa itu? Program bayi tabung. Program bayi tabung tuh juga banyak tuh dilakuin, nggak cuma di Indonesia tapi di luar negeri juga banyak kayak ngelakuin program bayi tabung. Ya, benar banget. Tapi itu sebenarnya adalah salah satu contoh bioteknologi modern gak sih, Kak? Nah, yang akan kita bahas sekarang ini sebenarnya yang lebih ada di sekitar kita, yang ada di kehidupan sehari-hari nih. Contohnya aja, ada tape, ada tempe, ada yogurt, dan masih banyak lagi yang dimana difermentasi secara sederhana tanpa alat-alat modern. Oke, berarti hari ini kita bakal ngebahas tentang bioteknologi konvensional. Nah, bener banget. Nah, sehubung kita ngebahas bioteknologi konvensional, bisa nggak sih Kak, mungkin teman-teman banyak yang belum tahu apa sih bioteknologi konvensional itu, boleh dijelaskan sedikit nggak sih? Oke, aku sambil searching juga nih, nggak apa-apa ya. Oke, dari yang aku tahu menurut internet nih ya, bioteknologi itu dapat kita artikan sebagai ilmu dan teknologi terapan yang memanfaatkan makhluk hidup untuk memproduksi barang atau jasa yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Jadi kalau bioteknologi konvensional itu bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia melalui proses fermentasi. Oh, jadi itu kenapa sebenarnya bioteknologi konvensional ini lebih familiar di telinga masyarakat, karena sebenarnya di sekitar kita itu kita udah menikmati namanya produk bioteknologi konvensional tanpa disadari. Mungkin banyak orang yang kurang paham apa sih itu bioteknologi konvensional. Makanya di sini kita akan menjelaskan seputar tentang bioteknologi konvensional. Nah, teman-teman juga perlu diketahui nih, kalau sebenarnya kita di sini nggak cuman berdua ngejelasin tentang bioteknologi konvensional, kita bakal ditemenin sama dua teman kita juga nih. Kita panggil aja nggak sih langsung? Boleh tuh. Siapa nih? Teman-teman. Enggak, cering dong, cering. 1, 2, 3. Cering. Yeay. Jadi di sini sudah ada Teman-teman kita yang kita maksud tadi. Oke, bisa boleh nggak sih dikasih tahu dulu nih nama-namanya siapa ke teman-teman yang lain? Halo guys, perkenalkan nama saya Salsa Bilaswia. Dan halo guys, nama saya Vesia Benita Tasik. Kita kan nih udah ngebahas tentang tadi mengenai bioteknologi dan kita juga udah mempraktekkannya secara langsung kan. Iya, benar. Jadi boleh nggak nih kakak-kakak di sini nih ngasih tahu dan ngejelasin tentang mengenai pembuatan bioteknologi konvensionalnya? Untuk pertama kali kita membuat tape singkong. Nah, kenapa tuh milih tape? Kenapa nggak yang lain kayak tempe, yogurt? Kenapa milihnya tape? Kenapa tuh? Nah, karena menurut kami pembuatan tape singkong itu paling sederhana nih, paling mudah dibuatnya. Tape ini juga bahan-bahannya mudah ditemukan, bahkan cuma membutuhkan 2 bahan saja, yaitu singkong dan ragi tape, itu doang. Jadi lebih mudah gitu buat dibuat, dan cara tahapan pembuatannya pun bisa dilanjut oleh Cia ya, dijelaskan oleh Cia.
Nah, cara pembuatan tape singkong cukup mudah nih guys. Yang pertama, kita perlu siapkan bahan dan alatnya terlebih dahulu. Yang kedua, kita kupas singkongnya. Setelah itu kita cuci sampai bersih, lalu kita potong-potong sesuai selera. Nah, setelah dipotong-potong nih, kita didihkan air. Nah, setelah airnya didih, kita masukkan singkongnya ke dalam air yang mendidih itu. Kita rebus sampai hampir matang. Jangan terlalu lembek ya guys. Terus habis itu setelah masak nih, setelah masak nih guys, kita masukkan ke wadah. Nah, setelah dimasukkan di wadah, kita dinginkan. Bisa ditaruh di kulkas selama 10 jam. Setelah itu kita siapkan wadah dengan wadah plastik dengan tutupnya. Setelah itu kita masukkan atau lapisi wadah tersebut dengan daun singkong. Lalu kita tata singkongnya. Setelah itu udah bisa. Jangan nervous gitu dong, Kak. Sorry ya, guys. Santai Kak, Salah langsung satu kondisi lanjut. ini adalah termasuk dalam psikologi itu di sini. Benar guys, jadi bisa dilanjutkan. Pakai apa tadi? Daun apa? Pakai daun pisang. Nah, setelah itu kita tata. Baru taburin ragi tape yang sudah dihaluskan. Setelah itu dilapisi lagi dengan daun pisang. Setelah itu ditutup, lalu dilakban pinggirnya supaya rapat. Dan tidak ada udara yang masuk dari Nah. wadah tersebut. Nah, setelah itu kita masukkan di tempat yang gelap dengan suhu ruang. Setelah itu kita tunggu selama 3 hari. Ada nggak sih tapenya, Kak? Ada. Oh iya, Boleh nggak nanti? ya? Oh ya udah nanti di akhir Nanti ditunjukin ya? tampilin Di ya akhir ya. tapenya. Boleh ambilin kulkas sekarang nggak Kak? Di akhir aja nggak? Iya kan? Di akhir aja ya, Oke, guys. dari hakinya guys. Aku soalnya nggak sabar. Kamu Sabar gak sabar dong. nyicipin ya? Nanti nyicip ya. Dan jadi dalam tahap pembuatan tape tersebut itu dibantu ya sama dengan yang dinamakan apa ya, mikroorganisme. Ya benar. Jadi dibantu mikroorganisme dalam Benar. fermentasinya. Iya benar. Mikroorganismenya tuh disebut apa? Boleh nggak Latinnya tahu? gimana ya acara? Boleh di sambil baca. Sebenarnya ada latinnya. Boleh di searching ya, cuma guys. Searching aja ya guys, soalnya Rada susah Kalau mau disebut. dibaca, ya, nggak apa-apa, susah. dicek Nih aja. boleh nih ya, Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces Ya, cerevisiae. ya itu. Lebih Maaf ya guys, lebih jelasnya bisa kalian cek di Google. Google. Oke? Translate juga bisa. di Google soalnya banyak banget nih tentang bioteknologi konvensional. Benar, apalagi yang tape. Oke guys. Oke, nah kan di sini namanya juga proses fermentasi, itu pasti nggak cuma ada namanya proses biologisnya, tapi juga ada proses yang namanya reaksi kimia yang terjadi Iya, di dalam benar. fermentasi ini. Bisa nggak sih dijelaskan sedikit gitu? Boleh nih Kak, di sini saya mau jelasin nih reaksi kimia yang terjadi pada fermentasi singkong menjadi tape, yaitu glukosa C6H12O6. Nah, di sini glukosa merupakan gula paling sederhana. Nah, melalui fermentasi ini akan menghasilkan etanol 2C2H5OH dan karbon dioksida CO2. Nah, dapat dirumuskan glukosa menjadi CO2 plus alkohol plus energi. Gitu Kak. Oh gitu ya. Ternyata ngebuat tape itu juga mudah ya, nggak sesulit yang banget. ada di pikiran aku gitu loh sebelumnya. Iya, benar. Mungkin nggak perlu bahan-bahannya terlalu Iya. wah gitu. Aku pikir bakal susah banget. Awalnya juga Awalnya ngira mikirnya gitu. Karena kan di pasar kan banyak Iya. kayak gimana sih cara bikinnya, Iya. penasaran dong. Tapi ternyata bahannya cuma memerlukan 2 bahan. Wow, oke. Ternyata buat tape itu semudah itu guys. Nggak, kita bisa sekarang kita udah bisa Waktunya ya. buat ya. Kita udah bisa buat, Iya. nggak cuman kayak kita ngeliat di pasar, iya mau Bener. tape. Sekarang kita mau tape bisa tinggal bikin. Walaupun waktunya itu agak lama ya ditunggu ya kakak-kakak. Tapi itu kayaknya bakal Memuaskan nggak nggak sih sih? sama Nggak. rasa yang kayak kita buat sendiri tuh rasanya pasti lebih Lebih enak. lebih banyak dan Makanya- hasilnya lebih banyak. Makanya nanti dicoba, bakal coba. Kayak Worth it guys. Aku 1, dia 6. Iya bener. Nah, itu tadi pembahasan tentang bioteknologi konvensional kita. Terus sekarang nih dari 2 kakak-kakak di samping aku nih, mereka bakal mempersembahkan sebuah lagu nih. Video. Video mereka Cara lagi nyanyi. pembuatan. Nah,
tentang bioteknologi konvensional tape atau cara pembuatan tape nih teman-teman. Udah diingat. Bukan video sih, lebih tepatnya kayak lagu rekaman suara aja ya kak. Iya. Nah, Oke. Mungkin kayaknya itu aja nggak sih kak untuk sekali ini sesi sharing kita tentang bioteknologi konvensional. dan tunggu lagu kita di akhir video. Sama tape yang tadi udah kita janjiin ya guys. Iya. Sambil lagunya diputar akan dicuplikan video pembuatan tapenya. Oke. Sampai jumpa di next video ya guys. See you. Dadah. Tapi bohong. Guys, ini tapenya yang tadi kita bilang ya, yang kita buat. Lihat tuh guys, enak banget guys. Harumnya, ya Allah, harum banget guys. Harum kan Yudek? Kita rasain ya guys. Nih, ini real ya. Ini real ya, Kok dikit guys. banget sih kak? Aduh, kurang banyak loh kak. Enak banget. Enak gitu. Iya, Kakak nggak mau coba? manis banget. Kayaknya yang di balik kamera harus nyoba nggak sih? Kakak ini nggak mau nyoba? Iya boleh banget. Nih, Boleh banget. yang di balik kamera harus nyoba. Soalnya kita dihalangin guys buat coba. Jul sini, kameranya sini Jul. Oke guys, jadi hasil dari rasanya tuh ngelihat muka-muka mereka kan guys, itu enak banget. Oke? Padahal dia Kami pernah berpikir tentang cara pembuatan tape singkong, ingin menerangkan materi untuk bekal teman-teman nanti. Apa yang kamu tahu tentang tape singkong bioteknologi? Coba apakah ada yang bisa menjelaskan materinya? Tape merupakan bioteknologi konvensional karena dalam pembuatannya melalui proses fermentasi. Bahan pembuatan tape singkong menggunakan ragi dan singkong. Jamur ragi akan memakan glukosa yang ada di dalamnya. Pertama-tama singkong direbus, lalu ditunggu hingga matang. Hancurkan ragi tape lalu taburkan di atas singkongnya. Pindahkan dan tata singkong di dalam wadah, kemudian ditutup hingga rapat lalu disimpan ke